Sebuah adagium terkenal mengatakan, tidak ada orang yang memiliki ingatan yang cukup untuk menjadi pembohong yang sukses. Pepatah ini sangat berkenaan dengan klan Ba'alawi. Ketika mayoritas umat Islam di Indonesia semakin meyakini bahwa nasab mereka memang palsu, maka kisah karomah sesepuh mereka, Faqih Al-Muqaddam, yang menceritakan bahwa dirinya telah dimi'rajkan ke Sidratul Muntaha sebanyak 7 kali di suatu malam. Dan dalam riwayat yang lain disebutkan 27 kali, bahkan dalam riwayat yang lainnya lagi disebutkan sebanyak 70 kali dalam satu malam. Semakin memupus harapan nasab mereka akan kembali bersinar. Terungkap pernyataan 4 ulama terkenal yang menyatakan bahwa narasi karomah Faqih Al-Muqaddam itu sebagai bentuk dari kekufuran. Hal ini menghujam telak di jantung klan Ba'alawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur warganet dimanapun berada, berita ini sungguh telah menusuk jantung klan Ba'alawi. Datuk mereka yang disebut sebagai sesepuhnya para Ba'alawi, yakni Muhammad bin Ali atau yang terkenal dengan julukan Al-Faqih Al-Muqaddam, dinyatakan kufur oleh 4 orang ulama terkemuka. Menurut pendapat keempat ulama tersebut, siapapun orangnya yang menyatakan telah melakukan perjalanan Mi'raj sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni perjalanan naik ke langit hingga Sidratul Muntaha dan bertemu Allah serta berdialog dengannya, maka orang itu dapat disebut telah kufur. Terlebih lagi, sebagaimana kisahnya yang sudah viral, apa yang dinarasikan oleh sesepuh Ba'alawi yang kerap ditulis Ba'alawi dengan sebaris nama megah, Al-Waliyullah Al-Imam Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Al-Ba'alawi ini mengklaim dirinya sudah puluhan kali mi'raj ke langit menghadap Allah dan berdialog dengannya. Bahkan dalam satu kisah disebutkan, karena begitu seringnya mi'raj ke langit, unta Faqih Al-Muqaddam ini sudah hafal jalan-jalan di langit. Yang lebih membagongkan lagi, saat kembali ke bumi Tarim, di kaki ontanya itu masih menempel debu-debu surga. Seperti dikutip dari kitab Al-Jauhar Asy-Syafaf karya Abdurrahman Al-Hatib di halaman 79, dikatakan bahwa ada sejumlah surat yang ditulis oleh Faqih Muqaddam kepada gurunya yang bernama Sa'aduddin Al-Ghafari, yang menceritakan bahwa dirinya telah dimi'rajkan ke Sidratul Muntaha sebanyak 7 kali di suatu malam. Dan dalam riwayat yang lain disebutkan 27 kali, bahkan dalam riwayat yang lainnya lagi disebutkan sebanyak 70 kali dalam satu malam. Kitab Al-Jauhar Al-Syafaf karya Abdurrahman Al-Hatib ini memang adalah kitab yang berisi penuh tentang cerita keramat-keramat para wali di Tarim, yang di dalamnya juga terdapat silsilah nasab Ba'alawi yang dipersoalkan kesahihannya itu. Kisah Faqih Al-Muqaddam ini rupanya terus direproduksi dalam kitab-kitab Ba'alawi lainnya. Salah satunya adalah kitab Syarah Al-Ainiyah karya Ahmad bin Jain Al-Habsyi dengan narasi yang kurang lebih sama, bahwa Faqih Muqaddam dalam suratnya kepada salah seorang gurunya, Sa'aduddin Al-Ghafari, menulis cerita tentang kemi'rajannya itu. Dengan kisah karomah yang bisa dikatakan sangat offside tersebut, maka tak ayal 4 orang ulama terkemuka di dalam kitab karyanya masing-masing secara tidak langsung menyatakan bahwa Faqih Al-Muqaddam dapat dinyatakan sudah kufur. Keempat ulama itu adalah: pertama, Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kedua, Al-Qadi Abul Fadl Iyad bin Musa Al-Yahsubi Al-Andalusi dalam kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa. Ketiga, Al-Imamul Khafaji dalam kitab Nasimur Riyad. Dan keempat, Mullah Ali Al-Qori dalam kitab Mirqat Al-Mafatih. Untuk memperjelas narasi ini, admin cuplikan penjelasan dari seorang ulama muda, Gus Aziz Jajuli, dalam channelnya berikut ini. Mengutipkan 4 pendapat dari ulama. Yang pertama itu adalah Syekh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari menyatakan bahwa itu kufur.
Dan itu tidak dikritisi ya. Ketika seseorang itu mengklaim bahwa dirinya mi'raj ke langit, maka itu termasuk kufur. Satu, Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kemudian yang kedua itu adalah dalam kitab Asy-Syifa fi Ta'rifi Huquqil Mustafa, karya dari Qadhi Iyad, artinya imam yang kedua, ulama yang kedua yang mengkufurkan seseorang yang mengklaim dirinya mi'raj ya, apalagi ke Sidratul Muntaha, itu pun juga kufur. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah Al-Imam Al-Khafaji dalam kitabnya Nasimur Riyadh, dan tadi sudah kita bacakan. Itu juga menyatakan bahwa ketika seseorang itu mengklaim dirinya bermi'raj ya kepada Allah, maka dia kufur. Kemudian yang keempat itu adalah Syekh Ali atau Mulla Ali Al-Qari, salah satu ulama Hanafiyah, itu juga menyatakan hal yang sama. Artinya empat ulama ini, Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Qadhi Iyad, kemudian Al-Imam Al-Khafaji, kemudian Mulla Ali Al-Qari, empat ulama ini telah mengkafirkan seseorang yang mengklaim dirinya telah bermi'raj ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah nasabnya dinyatakan batal secara kajian kitab nasab, sejarah, genealogi, dan filologi, beredarnya kisah tentang Faqih Muqaddam yang dapat mi'raj hingga 70 kali dalam semalam menjadi problem khusus yang sulit ditangani oleh klan Ba'alawi. Untuk meredam presiden buruk akibat viralnya dongeng glorifikasi yang kebablasan ini, Rabithah Alawiyah harus menyuguhkan artikel berjudul Memahami Karomah dan Wali di laman rabithahalawiyah.org. Namun, tulisan ini sama sekali tak dapat menyudahi stigma negatif terhadap klan Ba'alawi sebagai penebar cerita khurafat. Dalam artikel tersebut sama sekali tak disinggung bahwa dalam hasanah literatur ilmu tasawuf, mi'raj bagi para waliullah memang bisa terjadi, akan tetapi mi'rajnya sama sekali berbeda dengan mi'raj yang dialami oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh, Imam Al-Qushairi dalam karyanya Kitab Al-Mi'raj juz pertama halaman 75 menjelaskan bahwa satu masalah yang sering diungkapkan oleh sebagian orang bahwa waliullah bisa bermi'raj dengan karomahnya seperti yang dialami oleh Syekh Abu Yazid Al-Bustami atau yang lainnya. Imam Al-Qushairi menjelaskan demikian, adapun mi'raj dengan badan atau fisiknya itu tidak akan terjadi kepada para waliullah. Tidak ada kabar atau penjelasan dari satu ulama yang menjelaskan hal itu, karena para ulama telah menyepakati bahwa yang mi'raj dengan badan dan ruhnya adalah nabi pilihan, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penjelasan Imam Al-Qushairi itu juga diperkuat oleh Ibnu Arabi dalam kitabnya Al-Futuhat Al-Makkiyah juz 5, di mana beliau mengatakan bahwa mi'rajnya para wali itu adalah dengan himmah atau kesungguhan dan dengan basirohnya atau mata batinnya, sedangkan yang menjadi buruk atau kendaraannya adalah amalannya. Ulama sufi tidak mengingkari mi'raj yang dialami oleh para waliullah. Contohnya, di saat mereka tertidur, mereka mengetahui berbagai keajaiban seperti yang dialami oleh Syekh Ahmad At-Tabrani As-Sarkasi yang berkisah demikian. Aku telah bermimpi pada permulaan irodahku atau keinginanku. Setiap malam setahun penuh bahwasannya aku diangkat ke langit dan aku melihat beberapa perkara ajaib dalam mimpi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa para waliullah juga bisa bermi'raj, namun hanya dengan ruhnya di saat mereka mengalami kefanaan sehingga mereka mengetahui berbagai keajaiban. Hal ini sama sekali jauh berbeda dengan klaim Faqih Al-Muqaddam yang bahkan menyebutkan untanya sudah hafal jalan-jalan di langit dan masih menyisakan debu surga saat turun di bumi Tarim. Artinya, karomah Faqih Muqaddam ini jelas melampaui mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hanya sekali bermi'raj di sepanjang hidupnya. Rasulullah saja itu mi'rajnya hanya satu kali dalam seumur hidup. Nah, sementara ini dalam satu malam ini 70 kali. Yang bisa dibayangkan, dalam satu bulan berapa, dalam satu tahun berapa, dalam 10 tahun itu berapa. Nah, tentulah ini yang wajib kita pahami dari keterangan para ulama, bahwasanya ucapan tersebut itu adalah kekufuran menurut 4 ulama yang saya sebutkan tadi.
Sedulur warganet, semoga narasi ini kian memberi gambaran sempurna bahwa Ba'alawi itu ternyata memang adalah gudangnya khurafat dan kebohongan. Kita doakan semoga para muhibbin segera eling dan bertobat. Terima kasih untuk sedulur warganet yang telah berpartisipasi membangun, merawat, dan menjaga channel ini dengan menekan tombol like dan subscribe. Tinggalkan atensi, saran, dan kritik membangun di kolom komentar. Sampai jumpa di video-video lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.